Stefanus Suwarno. Nah, Epafroditus sendiri juga susah. Nah, Paulus berkata, begini loh, ya orang Filipi. Pada pasal 2 itu ya, saya ulang sedikit. Saya ini sebenarnya kepingin kirim Timotius kepadamu untuk menceritakan hal ikhwalku tentang penderitaanku. Tapi tidak apa-apa dah. Kali ini janganlah Timotius dulu yang pergi, biar Epafroditus dulu pulang kepada kamu, karena dia juga susah hatinya. Kamu dengar dia sakit, bahkan dia benar-benar sakit dan hampir mati. Paulus itu kroso, jangan punya pikiran aneh-aneh loh ya kepada Epafroditus. Orang ini setia, orang ini baik, terimalah dia sebagai saudara. Hormati orang yang model-model begini ini. Hargailah jeripayahnya. Kenapa? Ini benar-benar orang benar, benar-benar sakit. Ya, Paulus menjaga hati jemaat. Sebab itu tetaplah bersukacita, katanya Paulus. Setelah cerita tentang Timotius, cerita tentang Epafroditus, sekarang kita buka pada pasal 3. Dia ngomong apa lagi kepada jemaat ini yang berikutnya. Siapa tolong saya membacakannya? Oke, mari. Pasal 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Cukup sampai di situ. Akhirnya saudara-saudaraku, ya kata akhirnya itu sama dengan jadi. Kata akhirnya itu kalau orang tulis surat, seharusnya surat ini berhenti sampai di situ. Karena apa? Kalau sudah surat ada kata akhirnya saudara-saudara, ya pasti itu sedikit lagi ada salam. Kenapa? Selesai kan yang dikatakannya. Ya coba saja dipikirkan, pada waktu itu Paulus menulis surat tentang apa yang dialaminya, tentang penghiburannya kepada jemaat. Kalau sampai kata akhirnya saudara-saudaraku, ya akhirnya bersukacitalah dalam Tuhan. Terus, bagiku sungguh tidak mencemoohkan untuk menulis hal-hal yang sama kepadamu. Ya. Asalkan baik bagimu. Ya. Saya lihat emosinya Paulus ini mulai menanjak dengan mendadak. Ini berarti